Saya umur begini mengalami pemilu sejak pertama. Tidak ada proses pemilu seburuk ini. Jadi menurut Pak JK ini paling buruk? Paling buruk. Zaman Orde Baru memang ada pengarahan. Tapi itu yang dibuatnya, sistem yang dibuat. Bahwa ada artinya mengarahkan, ada juga. Tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang. Tidak masif dari atas ke bawah. Tapi saya masih susah, masa seorang Pak JK sampai ikut dapat intimidasi, dapat ancaman itu Pak? Mengganggu, orang saya diintimidasi, ada malah dipenjarakan tanpa kesalahan. Bahwa Pilpres akan 1 putaran. Pak JK percaya nggak? Tergantung cara kita melaksanakan Pilpres itu. Kalau dilaksanakan secara fair, baik, saksi yang baik, dihitung dengan baik, tanpa tekanan, sudahlah itu. Sama untuk 1 putaran itu Anda seorang calon harus mendapatkan setidak-tidaknya 85 juta suara. Boleh saja kalau dikerahkan orang. Iya, tapi mengerahkan orangnya berarti harus sebanyak apa gitu? Ya, itu tugas kepala desa, itu tugas bupati, terus wali kota. Pak JK melihat ada indikasi itu? Ayo bukan indikasi, semua tahu lah. Saya mancing-mancing aja Pak JK. Kalau saya ngomong kan bahaya. Ada penakut kalau itu. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno Dan saya Vittorio. di acara Kelas White Kompas.com Gaspol, ngobrol gas pasti. Nampol. Nah, ini kenapa Vito kayak agak tegang ini kita ya sebagai muda-mudi penerus bangsa ini, kita agak tegang karena Kita berhadapan dengan salah satu narsum yang CV-nya paling tebal ya. paling tebel ini. Aduh, negarawan kita ini Pak Yusuf Kalla. Selamat siang Pak. Mas Yang. Terima kasih Pak JK sudah siapkan waktu Pak. Ya. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia. Wah, ini Pak JK masih semangat ini, kita lihat Vito. Masih segar bugar kayaknya Pak ya? Segar bugar. Hah? Masih segar bugar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, itu jaga staminanya Pak JK masih muter-muter, kita lihat akhir-akhir ini kota ini tuh apa Pak rahasianya? Ya, nikmati semua hal. Oh, Keliling nikmati, di rumah nikmati, kerja harus nikmati dan ikhlas. Makan yang cukup, olahraga tiap hari. Nah, itu penting. Olahraganya apa Pak? ya, apa Pak? Iya, Pak? Olahraga Pak JK. Olahraga, saya senam tiap hari, sejam. Setiap hari? Sejam Pak, minimal pasti sejam itu harus. Oh, itu tuh. Nah, soal menikmati ini kan kadang susah ya Pak. Gimana Pak? Kadang harus keluar kota Pak JK, nggak Ya, lagi luar muda. kota, lihat pemandangan yang indah. Lihat laut, lihat gunung, nikmati semua. Ketemu orang seperti ini kita nikmati. Oke. Ini termasuk dalam kenikmatan juga nih kita Iya, wawancara. kita sedang ketemu anak muda yang pintar, yang humor. Iya. Kita nikmati kan? Nikmati Pak. Iya. Kita muda, umurnya aja Pak, badan sakit pinggang Pak. Jangan susah. Ada masalah selesaikan. Nah, itu. Bersahabat dengan semua orang, terkecuali orang tidak mau bersahabat dengan kita. Itu. Iya benar Pak. Nah, ini tensi politik makin tinggi apa nggak bikin darah tinggi juga Pak? Itu tiap 5 tahun. Oh, tiap 5 tahun aja Pak. Ya, karena semua yang persaingan itu selalu tinggi. Mau saingan politik tinggi, mau dagang bersaing tinggi. Koran juga, media juga bersaing, mari cepat. Iya, gitu benar, ya. Pak. Jadi Anda stres juga, cepat beritanya. Iya Pak, itu yang sering bikin stres itu Pak. Itu iya Pak. Suruh cepat-cepat itu, aduh Pak. Tapi lebih cepat lebih Lebih baik. cepat lebih baik. Masuk gitu. Nah ini merespon soal hari ini nih Pak. Ini kan kalau kita lihat Pak JK beberapa waktu yang lalu akhirnya mengumumkan secara gamblang bahwa mendukung Pak Anies Baswedan dan Caimin. Pak, kenapa sih Pak akhirnya memilih untuk mendukung pasangan Capres 01 ketika dulu kalau kita lihat sempat catatan kami
Pak JK sebenarnya sempat niatnya pengennya netral, Netral aja. tapi akhirnya memihak juga. Itu kenapa? Sebenarnya saya mau ingin netral seperti itu, ingin melihat, ingin bersahabat semua. Tapi setelah saya lihat perilaku teman-teman yang baik yang bersaing baik penguasa, termasuk presiden yang tentu memihak, tapi di sisi lain banyak tekanan, banyak ancaman, mengkhawatirkan. Kalau ini terjadi kan mengkhawatirkan bahaya negeri ini. Kalau suatu demokrasi dengan ancaman, dengan penjara, dengan apa, tekanan dari bawah ke atas. Jadi saya mengambil keputusan saya harus berpihak kepada yang lemah. Tapi yang lemah, tapi menurut saya itu kepemimpinan yang baik, bukan hanya ya seperti itu. Karena kalau tidak, ini bahaya negeri ini. Kalau kita tidak berada dalam posisi untuk menjaga demokrasi, menjaga sistem yang baik ini dijalankan. Oke. Karena kalau pemimpin yang dihasilkan daripada proses yang jelek, proses pemaksaan, proses intimidasi, proses curang, nanti menghasilkan pemimpin yang begitu juga jadinya. Oke. Tapi apakah kemudian seorang Yusuf Kalla itu harus memihak salah satu paslon untuk bisa memastikan bahwa situasi ini baik aja, Pak? Ya harus, karena kita harus mempertahankan adanya suatu kesempatan yang sama. Ada keseimbangan. Orang mengetahui jangan mau menerima saja ditekan, jangan hanya menerima saja diintimidasi, jangan menerima saja dengan kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul. Yang mungkin timbul. Gitu. Tapi Pak JK, apa namanya, sebelum mengumumkan dukungan ke Pak Anies kan juga sempat menerima Pak Prabowo kalau nggak salah, menerima Mbak Puan, menerima Pak Ganjar juga. Sebetulnya apa yang membuat Pak JK akhirnya, ya walaupun ditemui tokoh-tokoh dari kubu yang lain juga, tapi akhirnya melabuhkan dukungannya ke Pak Anies? Ya saya harus memilih yang baik dengan kriteria. Kriteria itu pertama ada leadership-nya, ada pengalaman, cerdas, dan integritasnya. Integritas itu kejujuran dan amanah gitu kan. Oke. Nah, saya lihat yang memenuhi itu Anies. Dia punya pengalaman, dia punya integritas, dia punya kecerdasan. Dia punya pengalaman dari menteri, gubernur, macam-macam. Dia lengkap. Gitu kan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar, saya lihat juga integritas orang dan kecerdasannya. Dan juga perilakunya selama ini, saya tahu betul. Seperti itu. Tentu yang lain juga mungkin ada seperti itu. Tapi yang bagi saya pribadi, saya melihat itu. Karena itu maka karena ditekan kita harus menjaga dan meminta agar kembali kepada jalur sistem yang benar. Nah, ini kabarnya Pak JK setelah mengumumkan dukungan pada Mas Anies ini mengalami juga tuh Pak tekanan-tekanan itu. Benar nggak itu tuh Pak kabarnya? Iya, tentu tekanan atau orang menghindar, pejabat menghindar, ada. Ada perlakuan yang sangat tidak adil kepada ya sudah. Kayak gimana tuh Pak misalnya? Udahlah, tahu usah kesakit. Berarti ada juga pejabat-pejabat yang sekarang tuh kalau ketemu Pak JK agak, waduh, jangan ngobrol dulu deh ini. Banyak. Nanti difoto Bang. Tapi saya oke lah, ini risiko berpolitik. Nah, semua. Ini risiko berpolitik. Ada juga yang ketemu hanya bisi, Pak, saya pokoknya ikut Bapak, tapi saya harus diam. Hanya juga ya gitu. Tapi terus Pak pelan-pelan tapi juga itu, Pak. gitu. Ya. Itu berarti atas memang maunya sendiri supaya nggak deket-deket Pak JK, Pak, instruksi Pak? Takut ditegur dari atas, takut dicopot jabatannya. Jadi masalah ketakutan jabatan ini, bukan ideologi. Ya. Padahal Pak JK
dekat sama semua ya. Sama semuanya. Saya ikut kepada sistem yang ada. Bahwa pemerintah itu seadil melayani semua pihak. Nah, itulah selama ini negeri ini diatur seperti itu. Nah, kalau dilanggar seperti itu maka hasilnya juga jelek gitu. Bahaya juga. Tapi saya masih susah masa seorang Pak JK sampai ikut dapat intimidasi, dapat ancaman itu, Pak. Secara langsung tidak sih. Oke. Tapi justru mengganggu, orang saya diintimidasi, ada malah dipenjarakan tanpa kesalahan. Oh, oke. Ya. Itu terjadi gitu. Itu keras sekali, bahaya sekali. Saya umur begini mengalami pemilu sejak pertama. Tidak ada proses pemilu seburuk ini. Jadi menurut Pak JK ini paling buruk? Paling buruk. Zaman Orde Baru memang ada pengarahan. Tapi itu yang dibuatnya, sistemnya yang dibuat. Sehingga katakanlah, oke bikin hanya partai, hanya 3 partai. Ya. Nah, itu dibuat. Sehingga orang mengalir seperti menuju situ. Pengarahan tapi tidak ada diancam, nanti kau dipenjarakan, nanti dituntut, tidak boleh ke sini, tidak waktu itu. Ya. Bahwa ada artinya mengarahkan, ada juga, tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang, tidak masif dari atas ke bawah. Tapi sistemnya yang memang dibentuk seperti itu. Ini kelihatannya demokratis, calon ada, tapi diintimidasi lah, dilaksanakan tidak adil, berpihak luar biasa. Nah ini bagi saya bukan kepentingan Anies, bukan kepentingan Caimin, tapi ini jangan kita menghasilkan pemimpinan dengan cara begini, karena akan jelek bangsa ke depan. Orang akan tidak hargai kita. Orang ada ketakutan nanti di belakang hari. Dan bahayanya bisa ditiru. Dalam pilkada nanti, pemilihan gubernur, pemilihan apa, nanti juga memaksa-maksa. Pakai aparat. Iya. Artinya laporan dari orang-orang Pak JK yang ada di bawah itu memang upaya pengancaman menggunakan hukum itu memang dilakukan terindikasi dari aparat ya Pak berarti. Iya, hanya orang yang tidak punya mata dan telinga yang tidak tahu itu. Selalu dipantau lah netral, tapi nantinya ya semua orang tahu lah, Anda tahu lah pasti, ya kan? Nggak tahu Pak sih. Tapi ada ketawa. Biar Pak JK ya ngomong agak takut juga ini Pak. Nggak. Oh iya. Pak JK berarti kalau secara umum, kalau saya boleh nanya, berarti Pak JK melihat Pak Jokowi sekarang seperti apa sih Pak? Ya kan kita tidak memprotes karena anaknya berusaha aja, tidak. Yang kita protes caranya, prosesnya. Kalau prosesnya salah, hasilnya juga akan salah. Buktinya ketua MK-nya dipecat kan? Itu aja. Kalau pelakunya dipecat berarti ada masalah besar kan? Mestinya di situ ya Pak ya, poinnya. Jadi tidak bisa dibantah. Jadi bukan soal bahwa anak presiden, bukan. Di luar negeri juga ada. Bush di Amerika, kemudian anak juga jadi presiden. Di Singapura, Lee Kuan Yew punya anak juga. Tapi dia dengan cara yang benar. Tidak pakai paksa, tidak pakai intimidasi, tidak pakai politik uang, tidak. Tapi sebagai dulu sempat bertandem juga dengan Pak Jokowi, Pak JK. Di periode pertama itu apa sudut pandang seorang Yusuf Kalla, apakah memang sudah melihat bahwa Pak Jokowi dengan hari ini
dari dulu di periode pertama punya kecenderungan itu, Pak? Tidak. Oke. Saya yang usulkan ke Pak Ibu Mega untuk jadi gubernur. Moralnya saya mengusulkan itu, saya ketemu, saya lihat low profile, merakyat, bekerja walaupun katakanlah mungkin pengetahuannya tidak terlalu tinggi, tapi karena itu saya mengusulkan ke Ibu Mega untuk menjadi gubernur. Oke. Saya datang sendiri ke Ibu Mega. Dan 2 minggu Ibu Mega memperhatikan. Malah dia bertentangan dengan Pak TK. Kemas. Dan saya menyesali itu karena saya tidak tahu bahwa dia bertentangan. Gara-gara Pak Jokowi. Gara-gara saya. Jadi saya juga ikut tanggung jawab. Iya, agak nggak enak juga ya, Pak? Nggak enak juga. Tapi gubernur. Oke. Jadi Tapi untuk menjadi presiden kan, saya sudah wanti-wanti kan. Waktu disuruhnya. Iya. Bahaya nih, baru 2 tahun jadi gubernur, Jakarta sudah mau jadi presiden. Tapi kemudian Ibu Mega minta saya mendampingi, karena saya punya pengalaman, kalau enggak bisa tidak ada arah ini. Jadi saya terima itu, saya tidak pernah minta, saya minta. Pak Yusuf kan punya pengalaman. Oke. Jadi wakil, jadi saya jadi wakil demi untuk negeri ini lancar pemerintahannya. Nah, dan Anda tanya tadi, 5 tahun bagus. Ya. Banyak hal yang harus diselesaikan dengan dibicarakan. Ya. Baik. Setelah 5 tahun saya tidak tahu, karena saya tidak di pemerintah lagi. Iya. Nggak komunikasi, Pak, selama 5 tahun terakhir, Pak? Ya, ada juga mula-mula janji untuk tiap 2 bulan ketemu, tapi dia 2 bulan pertama ketemu, tapi setelah itu agak jarang. Terakhir minta ketemu saya 3 kali, tidak diterima, ya sudah. Kapan tuh, Pak, terakhir, Pak? Ya awal-awal tahun ini. Oh. Saya minta itu menjelaskan ada masalah begini, penyelesaian Papua sebaiknya begini, tapi ya sudah, saya tidak mau lagi. Oke. Ya. Pak, tapi dalam hemat Pak JK, kenapa mungkin kita katakan Pak Jokowi berubah gitu ya, Pak? Kan kalau dari Ya, kalau itu pandangan masyarakat ya bagus lah. Kira-kira begitulah berubah. Hanya contohnya tiba-tiba ingin 3 kali. Iya. Ya kan? Padahal konstitusi hanya 2 kali. 2 kali. Seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi. Ya, jadi ya memang kalau orang sudah pegang kekuasaan, kadang-kadang terlena. Menikmati kekuasaan, lupa. Dan menurut Pak JK, kenapa Pak Jokowi belakangan begitu? Ingin sebegitu terlibatnya dalam pemilu karena memang terlena aja gitu, Pak? Atau ada faktor lain menurut Pak JK? Ya, faktor lain ingin tetap berkuasa. Ya, mungkin ada rencana kalau mendukung nomor 2, dia masih bisa mungkin memberikan arahan, saya tidak tahu. Tapi seperti itulah kira-kira. Kapan terakhir kali sebenarnya Pak JK mungkin bisa bicara 4 mata dengan Pak Jokowi dan memberikan masukan, Pak? Karena kalau tadi kita bicara soal isu mulai dari 3 periode kan berarti sudah terjadi tahun lalu gitu, Pak. Apakah setelah itu sempat ngobrol? Ya, kurang lebih 1 tahun lebih saja bicara. Tidak ketemu sih ketemu kadang-kadang ajak ke apa. Tapi berbicara 4 mata sudah langsung mungkin 1,5 tahun kali. Bukan karena saya minta waktu sih, tapi bahkan sampai awal tahun ini sebenarnya Pak JK juga minta. Iya, 3 kali minta, tapi enggak dikasih ya. Saya juga punya harga diri. Kalau orang menolak terus saya mau pasan enggak mau. Iya. Tapi sebenarnya poin apa yang ingin Pak JK sampaikan sampai untuk bertemu Pak Jokowi? Banyak hal lah, mengenai perdamaian lah, mengenai ekonomi. Tapi enggak sempat. Sudah. Pak JK, kalau misalnya Pak JK kan dulu juga bagian dari pemerintahan Pak SBY gitu. Pak JK kalau menilai bagaimana dulu Pak SBY mengakhiri masa jabatannya dan dibandingkan dengan sekarang Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya, mempersiapkan pemimpin berikutnya, gimana Pak? Kalau Pak SBY mengakhiri masa jabatannya artinya tahun 2014 kan?
dia ikhlas saja. Setelah itu ya tidak ikut dalam proses, tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut campur tangan. Enggak. Dia ikhlas saja. Enggak. Sama juga dengan Ibu Mega, selesai. Alhamdulillah. Tidak campur tangan, tidak cawe-cawe. Karena yang begitu loh mestinya. Ya. Dan kemudian hari ini kita kemarin juga lihat Pak, muncul isu pemakzulan gitu. Ya. Pak JK di salah satu podcast itu kemarin juga sempat cerita bahwa yang sama Pak Karnilias ya sempat cerita bahwa memang mekanismenya secara formal itu sulit karena di DPR dan MPR. Tapi Pak JK mengingatkan bahwa dulu Presiden Soeharto pun turun karena gerakan dari rakyat. Nah, pertanyaan saya, ketika konteksnya di 98 kan kita lihat ini Pak, bahwa situasi soal krisis kan masif sampai ke bawah. Tapi kalau hari ini dengan misalnya kemarin survei Litbang Kompas yang terakhir kepuasan terhadap pemerintahan masih 73,5% dan ya sekarang kan juga ini bansos lagi jalan terus ini Pak. Nah itu apakah mungkin bisa terjadi tuh Pak keriuhan seperti tahun 98 itu? Ada namanya silent majority. Mayoritas orang yang diam. Nah, karena tidak mau ikut campur, merasa tertekan, takut. Nah, kalau masyarakat ini ditekan terus, diancam siapa yang terlibat, polisi di mana-mana mengarahkan orang. Kalau orang ditekan, kadang-kadang juga muncul marah atau tidak tahan, muak. Itu bisa menimbulkan yang besar, gerakan yang besar. Itu terjadi di kita, terjadi dulu di Arab Spring, karena terlalu pemerintahnya otoriter, maksa-maksa, tiba-tiba meledak. Banyak terjadi di Filipina dulu, memang otoriter. Semua pemerintah otoriter, bagaimana Bung Karno yang begitu kuasa, punya pahlawan juga. Tapi itu terjadi kalau ada krisis yang besar di dalam politik atau ekonomi. Ya, kalau sekarang Pak JK melihatnya gimana? Kita kalau majority itu udah bertindak. Anda sebagai jurnalis boleh tanya di masyarakat tuh. Kalau orang sudah mau bisik-bisik, artinya dia mau tapi takut. Nah, Kan masih takut itu Pak. Kalau 98 kan udah nggak peduli, takut. Iya. Ini karena dulu kan 98 masyarakat, rakyat, warga negara yang bosan ekonomi rusak dan mahasiswa. Sekarang mahasiswa juga mengalami hal-hal tekanan. Ketua BEM UI baru ngomong begini, tiba-tiba datangi masalah, dituduh macam-macam. Tapi sekarang tidak ada prosesnya. Tapi kasusnya belum juga update-nya ya. Tapi kalau pemakzulan itu sendiri menggunakan kekuatan politik yang ada di parlemen, Pak JK menilainya? Itu terserah parlemen. Tapi parlemen juga ada situasi ada juga zona aman, zona menikmati zona aman. Iya. Zona aman. Jadi sulit kayaknya kalau tumbuh itu ya Pak. Zona nyaman ya ingin zona aman. Nyaman, aman. Ada juga. Daripada kan. Iya. Nah Pak, melihat hari ini, kemarin situasi yang sempat tersebar isunya juga adalah dugaan sejumlah menteri yang kabarnya berniat memundur. Sebenarnya ini masa nggak ada yang bisik-bisik sama Pak JK gitu Pak? Saya bilang orang takut sama saya. Ya justru karena takut Pak, makanya bisik-bisik doang kan gitu. Sebenarnya dia tidak takut sama saya, takut ketemu saya karena takut dia ke atasannya kan. Dia tidak takut sama saya, cuma khawatir. Ya biasa saja. Tapi memang isu itu Pak JK dengar juga. Ya kalau ada asap pasti ada api kan. Oke. Ya karena memang timbul
ketidaknyamanan karena seperti awalnya banyak paksaan, beli ini. Uangnya dari mana? Paksaan. Ini ngomongin beli senjata ini, walaupun bekas 25 tahun minta dibeli, harganya mahal luar biasa. Ngomongin uang belanja berarti menterinya dari mana? Nah, yang tanggung jawab semua kan menterinya. Iya. APBN ini kan terdiri pada pemasukan dan pengeluaran, pendapatan dan pengeluaran belanja. Yeah. Nah, kalau belanja terus berarti defisit, kalau defisit utang terus. Naik utang berarti bisa menimbulkan masalah terlalu besar. Siapa yang bayar? Generasi berikutnya yang bayar. Krisis lagi nanti ekonomi kita. Jadi demi kebaikan masyarakat sekarang akan datang. Inilah kenapa kita harus mendesak bahwa berkuasa sekarang, pemerintah sekarang, presiden sekarang harus kembali ke jalur aturan yang benar. Itu aja. Saya tidak punya urusan dengan impeachment atau apapun. Saya itu urusan para kelompok seratu atau banyak tuh. Saya tidak berusaha untuk katakanlah presiden agar jatuh, tidak. Tujuan kita semua ingin menyadarkan, menyampaikan pesan kepada teman-teman pemerintah, juga penguasa yang aparat yang lain, agar berbuat baiklah kepada rakyat. Karena Anda tidak berbuat baik, bisa juga rakyat membalas. Janganlah. Pak JK melihatnya seberapa mungkin sih Pak menteri-menteri itu berbondong-bondong mundur, Pak? Bukan hal yang baru. Tahun 2008 itu kan Harto jatuh karena 98. juga antara lain 98 itu karena 15 menteri tiba-tiba keluar, langsung pincang pemerintahan. Kalau kita lihat yang diisukan keluar kan Ibu Sri Mulyani. Tapi lihat juga jawaban Pak Prabowo di debat. Iya, tidak lanjut proyeknya, kayaknya Menteri Keuangan tidak kasih dananya. Ya kan? Nah, artinya ada di Sri Mulyani ditekan, tapi orangnya tangguh kan Sri Mulyani itu. Kalau tidak sesuai anggaran dia tidak mau keluarkan. Jadi kalau kita lihat jawabannya juga Sri Mulyani, apa mau keluar? Dia tidak jawab tidak akan keluar, cuma mengatakan saya kerja. Ya otomatis kerja sampai sekarang karena belum keluar. Oke. Seakan-akan mengatakan, iya, saya sekarang bekerja, tapi saya tidak jamin kapan saya keluar. Kira-kira begitu kan. Iya, benar Pak. Mungkin nunggu momentum kali Pak ya. Iya, kalau sebenarnya saya dengar ya, itu kan bisa didengar juga di forecastnya Tempo, apa namanya, halus apa? Bocor halus. Halus. Isu-isu itu kan muncul. Tapi memang melihat situasi hari ini Pak, kita tahu kabinet itu kan sekarang kayaknya terpecah ya Pak. Masih ada menteri-menteri dari PDIP yang kita tahu condong ke atau memihaknya ke 03. Kemudian ada menteri Nasdem PKB juga yang masih ada di dalam. Dan menteri-menteri yang mungkin di lingkarnya Pak Jokowi hari ini yang mendukung 02 gitu. Dan dengan melihat situasi hari ini tambah terang-terangan juga kadang memperlihatkannya Pak. Kayak kemarin ada acara Natalan BUMN, di situ ada Pak Prabowo, ada Pak Erik, ada Menak di situ. Ini Pak JK sebagai wapres kita dulu nih, lihatnya gimana kalau kabinet udah terpecah-pecah ini Pak? Ya kalau dulu itu, pengalaman saya 2004 contohnya, kita mau mencalonkan untuk presiden. Ya kita fair, kita keluar dari kabinet. Saya dengan Pak SBY keluar. Jadi tidak ada kontradiksi di dalam.
Sekarang bagaimana? 2 Menko saja bersaing di kabinet. Bayangkan kalau dia duduk sama-sama dalam kesidang kabinet, gimana perasaan kan? Iya, itu. Kalau kita duduk luar, ya kebetulan 2 Menko juga. Iya. Saya Menko Kesra, Pak SBY Menko Polkam, Iya. minta keluar. Iya. Sebelum mencalonkan bareng itu kan keluar dulu ya waktu keluar itu. dulu. Nah, itu baru fair sebenarnya. Jadi memang walaupun undang-undangnya dulu, memang undang-undangnya harus keluar ya. Dirubah ya. Gimana caranya? Tapi sebenarnya walaupun undang-undang itu mestinya fair saja lah. Apalagi mau kampanye kemana-mana. Tapi kalau semua mundur, sepi dong Pak, langsung kabinet mundur semua. Ya kan harus bisa diganti. Langsung ganti. Daripada ini rapat kayaknya gimana ya Pak? Kalau rapat Kayaknya sekarang itu dingin ya? Diem-dieman mungkin ya Pak? Nggak tahu lah, saya kan tidak ikut rapat. Iya. Gimana sih? Pastilah, di samping itu waktu. Waktu kan banyak karena kampanye kemana-mana. Iya, tersita. Itu dia. Ya. Artinya walaupun sekarang undang-undang dan aturannya nggak mewajibkan. Ya, atau cuti aja ya. Etisnya ya Pak ya sebenarnya ya. Pak, tapi kalau ini kan menteri-menteri yang diisukan mundur kan yang dari kalangan profesional gitu Pak. Ada Pak Mulyani, Pak Bas misalnya. Seberapa jauh sih Pak dampaknya kepada pemerintahan Pak Jokowi, juga kepada approval rating Pak Jokowi, jika misalnya memang menteri-menteri yang dianggap profesional ini, bukan politisi ini, akhirnya bukan hanya profesional, posisinya sangat-sangat penting. Iya, strategis. Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangannya tidak dalam kondisi keuangan negara dan juga dunia begini, kalau Menteri Keuangannya tidak mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan kepintaran yang baik, bisa jeblos ini keadaan. Tidak tegas. Boleh saya minta oli ini, tiba-tiba kasih. Hanya apa yang terjadi? Utang atau cita uang. Itu intinya. Kalau kita defisit cuma 2 solusi. Yuk, utang atau cita uang yang menimbulkan nanti inflasi keras, bahaya kan. Sama terjadi di Venezuela, di Brazil, begitu. Nah, tapi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani orang yang tegas, ya boleh saja, tapi minta perintah. Sekarang tidak ada yang mau kasih perintah tertulis. Perintah gimana tuh Pak maksudnya? Ya maunya ngomong aja. Nanti belakang hari menterinya yang salah. Oh, iya. Nah, itulah yang terjadi. Iya. Nah, apa itu tulisannya? Ya, ini ada titipan pertanyaan Pak JK. Titipan Pak JK nih. Ya, ini kenapa Pak Jokowi juga tidak melakukan reshuffle aja untuk efektivitas kabinet kan juga penting. Iya. Oh iya. Kenapa itu Pak? Pak JK. Kenapa nggak reshuffle aja gitu supaya kabinetnya tetap solid sesuai komando gitu? Ya reshuffle pemerintah kan tinggal 10 bulan. Ya. Iya. Ya kan? Kalau optimal 9 bulan malah. Kalau reshuffle orangnya tidak mengerti, mesti belajar dulu. Apalagi Menteri Keuangan. Barangkali kalau menteri lain masih bisa lah. Gampang cari penggantinya gitu. Nah, gampang cari penggantinya dan tidak menghambat. Tapi kalau Menteri PU, kalau Menteri PU diganti bisa mandek itu KN. Wah, ngomongin KN ini sekalian berarti ya. Nah, itu Pak. Itu yang bahaya. Ya. Iya. Nah, ini Karena ngomongin soal tadi karena Pak JK ini kan nyebut IKN. Nyebut IKN itu. Nah, kita juga ini membahas ini Pak soal sekarang spesifik soal langkah atau gaya politik ke depan ini Anies dan Muhaimin ini Pak yang didukung Pak JK iya ini Pak. Ini kan ini salah satunya kan ini daya tawarnya Pak Anies ini kan salah satunya itu Pak soal IKN ini Pak Anies itu mengatakan akan dievaluasi. Akan dievaluasi, belum tentu pindah kalau dia nanti yang jadi. Nah ini tapi memang kalau Pak JK sendiri itu melihatnya memang kita ini berat banget apa gimana sih Pak sebenarnya pindah IKN itu? Saya mempelajari negara-negara yang pindah ibu kota. Yang paling dekat ini Malaysia. Menurut saya
sebenarnya tidak pindah ibu kotanya, pindah pusat pemerintahan. Ya. Ya. Tidak pindah ibu kota karena istana negaranya masih di Kuala Lumpur. Parlemennya masih di Kuala Lumpur. Tapi yang lainnya pindah. Dia bangun itu pada saat ekonomi yang paling sangat baik. Tidak ada utang sama sekali, surplusnya banyak. Waktu zamannya Mahathir, tahun 95. Nah, dan karena bangun dekat, tidak perlu banyak infrastruktur, tidak perlu bandara, tidak perlu jalan tol, tidak perlu bangun pengairan, macam-macam air ada. Hanya tempatnya. Jadi murah saja bangunnya. Dan negara federal itu sedikit pemerintahnya. Jadi semua negara pindah, hampir semua negara pindah itu negara federal saja. Amerika, Australia, negara federal kan, Malaysia, Pakistan, Nigeria, atau Burma, itu negara federal semua. Kenapa negara federal itu mudah pindah? Karena negara federal itu sedikit pemerintahnya. Karena contohnya kalau Anda mau investasi Johor atau di Kelantan, di Malaysia, Anda tidak perlu ke Kuala Lumpur. Langsung ke negara bagian itu. Negara bagiannya aja, karena di situ ada menteri besarnya yang mengambil keputusannya. Kalau kita negara kesatuan, Anda bangun sesuatu di Sulawesi, pabrik, izinnya di Jakarta. Iya. Nah, sehingga kalau pindah, serombongan besar harus pindah. Anda lihat kompleks Menteri Keuangan kita. Belum. Ini barangkali kompleksnya mungkin sampai 50-100 hektar kali. Dengan kantor-kantor segala itu pusatnya, ada bea cukainya di parlementer, ada pajaknya di sekolah, gabung sama mungkin 200 hektar itu semua. Pegawainya ratusan ribu orang. Bagaimana kalau pindahnya gimana itu kira-kira? Ongkosnya berapa itu? Dalam keadaan ekonomi kita banyak utang naik, belanjanya ada sembarangan. Katakan investor dalam negeri ya karena mungkin diminta atau ditekan yang bangunlah hotel rumah sakit. Tapi itu kan belum seperti minta luar negeri asing. Siapa negara asing sudah Jepang nolak, Arab tidak mau. Tinggal siapa? Tinggal yang lainnya kalau sehingga kita kasihan juga lihat kemana-mana Pak Jokowi presiden kita yang dihormati jualan ikan tolonglah datang itu kan enak itu kan. Nah kalau itu pun datang katakanlah Cina yang datang hanya itu saja yang mudah datang tentu datangkan orang banyak kerja dan itu investasi jangan lupa bukan pinjaman. Kalau investasi berarti dia datang dia punya. Kalau investasi jalan ini dibikin Cina berarti dia punya. Dibikin gedung kementerian berarti dia punya. Di ibu kota negara. Nanti belakang hari ini kampung Cina. Ini gedung kementerian Cina yang bikin berarti Cina yang punya disewain. Jadi lebih memalukan lagi kalau jalan seperti tidak ada negara yang ada di Mesir yang dia bangun. Tapi jaraknya 50 km dari Kairo. Itu dibantu oleh Abu Dhabi. Karena itu presiden juga ke Abu Dhabi mungkin dia bisa bantu juga. Ternyata enggak. Pak JK khawatir berarti nanti IKN akan jadi salah satu bentuk jebakan utang Cina yang udah melilit negara-negara. Iya, itu bahayanya. Jangan kita seperti kayak Sri Lanka. Jangan kayak kita Pakistan. Kebanyakan utang. Jadi banyak pengeluaran yang tidak sesuai. Bangun masjid. Oke, saya sebagai ketua DMI tentu saya senang. Tapi bangun masjid dengan biaya hampir 1 T. Hampir 1 T, Masya Allah. Kalau dibangun di Italia bisa 100 masjid itu. Dan siapa yang mungkin nanti banyak.
Nah, tidak mudah. Jadi dalam keadaan sulit ekonomi, kita mengeluarkan biaya yang besar. Ini bertentangan dengan cita-cita kita. Kemudian pindahnya pun bagaimana? Belum ada, cuma 2 negara kesatuan yang berhasil pindah. Tapi tidak pindah, baru hanya Turki. Pindah dari Istanbul ke tahun 1923. 100 tahun yang lalu. Ankara. Ya, karena Ataturk tidak mau pakai ibu kotanya Ottoman, Istanbul. Dia pindah ke Ankara. Ankaranya sudah kota yang baik. Udah jadi. Tinggal bikin kantor aja di samping. Itu. Dan juga pindah kesatuannya. Kazakhstan. Pindah juga dari Almaty ke sekarang Nur Sultan namanya. Itu juga cuma kota yang ada. Yang dia suka, bikin beberapa gedung, selesai. Bukan bangun dari nol. Iya. Nah, sudah ada infrastruktur. Pak JK, tapi nanti jadi sepengetahuan Pak JK dari hasil diskusi dengan Pak Anies dan Caimin, nanti evaluasinya jadi seperti apa Pak? Dengan pembangunan yang udah terlanjur, fisik jalan. Ini memang dilema yang dibuat. Tidak jalan, sudah investasi dengan rupa. Iya. Agak anu juga. Yang pertama ini buat istana yang besar. Ya. Kasihan juga. Nah, jadi, waduh, ini artinya dilema luar biasa. Dilema luar biasa. Nah, Maju salah, maju kena, mundur kena. evaluasinya gimana? Iya. Terserah. Mungkin di belakang hari kalau ada ibu kota terpencil, lama-lama kita berpikir federal. Hanya federal bukan negara federal, bisa otonomi yang luas ke daerah-daerah. Oh, jadi daerah otonom khusus. Kita ada daerah-daerah kan otonom. Itu solusinya. Karena tidak mungkin seperti itu. Iya. Dan daerahnya hampir semua negara yang pindah yang jauh itu karena ingin daerahnya itu di daerah sejuk. Kayak Brazil, pindah ke Brasilia itu kan pindahnya itu 1.200 km dari Rio de Janeiro. Itu daerahnya bagus, sejuk. Tapi akibat bangunan itu inflasi timbul tahun 70-an. Saya ke sana tahun 78. Waduh, krisis ekonomi. Saya tanya kenapa? Ya terlalu banyak biaya untuk bangun ibu kota baru. Oh, padahal itu Brazil. Sampai sekarang masih ada efeknya. Nah, Nigeria bikin daerah dia di ibu kota lama Lagos, pinggir pantai kan. Dia pindah ke daerah yang pegunungan. Sejuk. Nah, ini kita sebaliknya pindah ke daerah yang panas. Pak JK udah pernah ke ikan belum, Pak? Belum. Panas, Pak. Ludah ya. Gerah. Kirain karena hutan sejuk. Gerah, Pak. Saya pernah, kenapa panas? Karena di atasnya Khatulistiwa, di bawahnya batu bara. Jadi ada gubernur, waktu pernah acara gubernur diundang semua kan bawa itu. Ya bilang ini kayak sandwich. Sandwich. Kenapa panas atas, panas bawah. Panas bawah. Iya. Dan baru ada menteri, ada 3 gubernur yang pingsan kan? Iya. Ada gubernur mengatakan baru setengah jam kita di situ berdiri, langsung kita kayak mandi. Berkeringat. Sauna. Bayangkan Anda tinggal di ibu kota di situ gimana kira-kira? Iya. Bagaimana kira-kira? Jadi memang ya itu. Saya waktu itu kan masih di pemerintah. Tidak pernah ada studi yang kita tahu. Tidak ada visibility, tidak ada studi yang lengkap dengan penelitian, di mana pindahnya, apa dibawanya, tidak ada penelitian. Mesti kan penelitian bagaimana airnya, tidak ada penelitiannya. Amdalnya malah belakangan. Belakangan.
Tadinya Masya Allah akibatnya. Itu jadi awalnya gimana sih Pak? Tiba-tiba. Saya tidak tahu, tiba-tiba diumumkan mau pindah. Loh Pak JK juga nggak tahu? Saya tanya, kenapa kita pindah? Dan pindah kemana? Bukan di sini. Loh, alasannya apa? Di tengah-tengah Indonesia. Kalau di tengah Indonesia ya, di Sulawesi. Di Majene itu. Iya. Itu tengah Indonesia itu Majene. Boleh ada peta utara selatan, utara selatan dan barat timur. Itu Majene kan namanya. Iya. Oh, situ. Kalau mau tengah. Itu. Nah, jadi Akan katanya meneruskan mimpi Bung Karno, ibu kota di Kalimantan. Karena iya, minim Bung resiko. Karno pernah bilang Palangkaraya. Tapi saya kira Bung Karno kan kalau pidato itu sangat romantis. Ya. Sangat apa? Menggugah. Karena dia kan pernah berkata, beri saya 100 pemuda yang keras, kita akan pindahkan gunung itu. Semeru. Gunung Semeru dari akarnya. Cabut Gunung Semeru. Itu pidato seperti itu. Tentu pidato, kalau perlu kita pindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Begitu kan. Ya. Jadi saya kira Bung Karno memindahkan ibu kota dari Jogja ke Jakarta. Iya. Udah jadi juga kan Pak. Jadi juga Jogja. Jadi Bung Karno itu justru memindahkan kota dari daerah yang kecil ke daerah besar. Iya. Memang Jakarta kemudian pindah Jogja, pindah lagi Jakarta. Gitu. Iya. Tapi kaget juga kalau ternyata Pak JK ternyata nggak tahu juga. Nggak tahu sampai juga. ikut nanya juga ternyata ya. Tahu tiba-tiba saja mau kita pindah. Iya. Tidak ada kesempatan untuk berdialog atau diskusi. Karena cuma saya nanya, kenapa pindah? Pindah kemana? Saya menteri itu, saya tanya sama Sri kan Bapak juga hadir dalam sidang kabinet. Iya, kau ingat saya tanya, apa alasannya pindah? Dia bilang supaya di tengah. Kalau di tengah saya bilang di Majene. Ya. Kalau pas di tengah ya. Iya. Tapi menteri-menteri yang lain diajak ngomong juga sih Pak waktu itu Pak? Tidak ada. Karena sudah keputusan presidensial, jangan lupa. Dan biasanya dia bertanya apa perlu kita pindah, itu bisa diskusi. Iya. Tapi ini proses ya, bukan membuka. Tapi kan Anda tanya, proses itu ya ini untuk kepentingan bersama lah ya. Untuk mengetahui memang banyak yang pindah, tapi pindah dengan alasan pindah kemana. Pindah kalau di Malaysia pindah ke pinggir, sama dengan konsepnya Pak Harto, mau pindah ke apa namanya? Ke Jonglol. Iya. Itu sama konsepnya. Ini konsep Brazil. Cuma Brazil tidak sama daratan. Ya kan. Bank baru betul. Tapi Brazil itu negara federal, jangan lupa. Iya, itu tadi bedanya. Dan itu aja masih inflasi menyebabkan inflasi. Berkepanjangan. Gede-gedean. Siap. Nah Pak, kita lihat ini kembali ke tadi Pak Anies dan Cak Imin. Kemarin sebenarnya di debat ada salah satu yang menarik dan sampai hari ini masih dibahas kayaknya sama Pak Prabowo itu Pak. Apa tuh? Banyak Pak soal skor. Ya. Soal apa lagi Tang? Ya pokoknya kayaknya serangan-serangannya Pak Anies itu kayaknya kena banget itu Pak di Pak Prabowo. Nah kalau dari kubunya 02 kan mengatakan bahwa memang mungkin wajar Pak Prabowo itu kayak kemarin memberikan respon yang sebenarnya menurut mereka juga sudah cukup sabar Pak kalau melihat bahwa Pak Prabowo dan Gerindra ini merasa bahwa ya mereka yang sangat berjasa untuk membantu Anies di Pilgub DKI waktu itu. Tapi kalau dari versinya Pak Yusuf Kalla gitu, sebenarnya cerita sebenarnya Pak Anies bisa maju itu gimana? Karena Pak JK ini kan juga dikenal mentor politiknya Pak Anies ini. Gitu Pak. Iya, memang jadi waktu pemilihan gubernur itu mau pemilihan memang
kan calon kuatnya Pak Jokowi kan Ahok kan. Ya. Nah, di lain pihak beberapa teman ini mengusulkan yang lain yang lebih tenang. Ahok kan tidak semua juga orang senang dengan cara begitu. Maka usulkan Anies, tapi Anies tidak dapat partai. Tenang aja. Saya lagi di Amerika waktu itu. Saya ditelepon, nah ini tinggal sehari. Ini bagaimana nih? Saya cuma tanya, masih ada partai nggak yang belum punya calon? Masih ada. Siapa? Gerindra dengan PKS. Oke. Jadi jam 12 siang di Amerika. Berarti jam 12 malam di sini. Ya. Jadi ya karena teman juga Pak Prabowo kenal baik, kita saling bantu-bantu pada waktu sebelumnya. Jadi saya telepon beliau. Oke. Saya telepon. Prabowo, ini saya dengar Anda belum punya calon itu gubernur. Ya, ini calon yang baik saya usulkan. Siapa? Pak Anies. Nanti wakilnya dari Gerindra. Terus dia bilang, oh ya, bagus tuh. Tapi bagaimana kalau Sandi yang gubernur? Saya kira Anies lebih dikenal kan di bekas menteri. Televisi ini lebih dikenal. Susah lah, itu suatu singkat nih. Singkat. Akhirnya setuju. Oh baik. Jadi oke, tapi wakilnya Anies ya, oke, bagus. Bukan Sandi. Bagus tuh. Mungkin sudah konsultasi. Saya baca Sandi juga ditanya memang. Tapi kemudian kan belum cukup kursinya kan. Jadi PKS, saya telepon Saiful Imam. Di mana ini? Siapa calonnya Anies? Oh begitu, bagus lah itu. Setuju. Padahal ternyata dia berada di kamar di ruangan sama. Belakangan baru saya tahu. Dengan Pak Prabowo. Iya. Jadi langsung setuju aja. Pas saya Buliman pasti, lah ini Pak JK nelpon gue juga. Jadi bukan hanya Pak Prabowo tentu. Dengan tidak mungkin juga kalau Pak Prabowo tanpa PKS. Jadi berdua. Harus berdua. Pak partai kan baru cukup 20% kan? Iya. 20%. Karena kalau tidak salah di DKI itu Gerindra kira-kira 15% apa. Pokoknya belum cukup. Nanti dengan PKS cukup. Jadi itu ceritanya. Dia memang Pak Prabowo yang tapi dengan syarat wakilnya dari Gerindra. Jadi tidak hanya kosong aja, dia naik juga Gerindra. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Lah Pak JK. Jadi langsung malam itu setelah Pak Anies, kau pergi malam ini juga pergi ke menghadap Pak Prabowo. Oh Pak JK yang telepon. Iya, jadi dia kan tinggal sehari. Besok. Pak Aniesnya gimana Pak waktu itu Pak? Kan katanya baru sembuh demam berdarah kalau nggak salah. Pak Anies. Nggak tahu lah gitu. Pokoknya saya masih tidur, saya kasih bangun kan jam 1 malam itu. Pak JK di Amerika. Iya. Pak JK di Amerika siang. Iya, siang. Lagi makan siang saya. Karena di PBB, saya di PBB. Iya. Datanglah jam 1 tuh ke Kartanegara. Oh. Untung berdua ada. Jadi saya dengar ada bisa sini selesaikan malam itu juga karena besok mesti berdaftar. Hari terakhir. Iya. Itulah anunya cerita. Ya memang Pak Prabowo yang menstitusi, tapi dengan syarat wakilnya Gerindra. Oh. Ya, jadi tidak berarti menaikkan Gerindra juga.
Artinya di situ Gerindra juga mendapatkan keuntungan lah dari malah pencalonan sebenarnya itu. pertama diusulkan Sandi yang gubernur Ya. wakilnya. Tapi saya bilang lain kalah kalau begitu caranya. Artinya kalau gitu masalah etik ini layak nggak sih Pak jadi serangan untuk Pak Anies gitu karena Iya, etisnya memang pada waktu itu tidak boleh karena pada saat itu selama dia gubernur kan. Ya. Nah, selama dia gubernur, saya kira memang tidak boleh dia bersaing pada saat dia gubernur karena masih ada katakanlah dia gubernur karena didukung oleh Gerindra. Tapi setelah berhenti di gubernur kan bebas aja kan. Bebas aja menurut saya. Tidak mungkin komitmen itu seumur hidup nanti. Iya. Nah, ada juga yang mengatakan, lah iya, soalnya bukan di Anies. Karena Pak Prabowo mencalonkan diri terus. Ya. Nanti Iya sih maksudnya Pak. Pak Anies nanti nggak bisa nyalon Nggak bisa jalan terus gitu, kalau bisa. itu Iya. karena masih ada Pak Prabowo. Ya. Jadi benar bahwa sama dengan soal lahan itu kan. Saya jelaskan, iya. Nah. Itu legal itu. Jadi saya itu fair aja. Kalau memang benar, saya benarkan. Saya terbuka benarkan. Iya. Sehingga timnya semua Pak Prabowo minta terima kasih. Iya, saya itu tidak akan kebenaran saya pegang. Kalau benar, saya kata di muka umum. Itu kan terbantu Pak Prabowo. Iya. Langsung diam semua soalnya kan. Iya. Bahwa itu Iya. legal. Walaupun ternyata lahan itu tidak dipakai-pakai, terletakkannya. Tidak apa-apa, terletakkan ke hutan. Yang penting jangan dipakai apa. Nah, itu sebenarnya kenapa sih Pak? Waktu itu Pak JK harus sampai melakukan press conference itu saya yang liputan tuh Pak di depan itu soal lahan itu. Aku ada juga. Iya Pak. Ya saya berpendirian begitu. Saya mungkin bukan politisi yang bagus. Karena saya tidak mau kalau salah orang, benar orang. Saya mesti kata Anda benar. Terlalu jujur Walaupun apa lawan. adanya Pak ya. Oke. Seperti saya katakan, ya memang Pak Ibu yang mengusulkan itu Pak Prabowo untuk gubernur. Benar. Tapi yang mengusulkan saya ke Pak Prabowo. Ya. Ya Pak Prabowo kan teman baik juga. Iya. Tapi bahwa hari ini mungkin yang kita tangkap ya Pak, pernyataan-pernyataan dari kubu Pak Prabowo, terutama teman-teman di Gerindra kan adalah bahwa mereka tuh sangat merasa bahwa berjasa lah dengan menjadikan Pak Anies itu Iya. gubernur. Nah itu ketika kemudian hari ini kemarin di debat itu Pak Anies menyerang itu disayangkan Pak sama pihak 02 kayak Di mana diserangnya? mereka merasa ya itu Pak soal etik, Apa? pertanyaan Pak Anies soal etik, soal skor yang masih selalu dibahas Pak Prabowo ya. Iya. Karena itu yang bertanya Ganjar yang minta di penilaian. Iya, gitu. Ya, kan dalam politik seperti saya katakan tidak ada lawan dan kawan abadi. Berlaku juga di sini. Kan? Iya. Jadi dulu yang hantam Pak Jokowi siapa? Pak Prabowo kan? Iya. Tiba-tiba Pak Prabowo memuji setinggi langit Pak. Sama aja. Jadi jangan standar ganda Pak ya. Hah? Jadi ada standar ganda. Bukan standar ganda, memang begitu politik emang itu. gitu ya. Politik memang begitu. Tapi kalau dari pengamatan Pak JK, tadi Pak JK kan selalu mengatakan teman lama sama Pak Prabowo. Pak Prabowo sekarang setelah bersatu dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo dulu ketika masih oposisi ada perubahan nggak sih Pak? Kan saya katakan, saya tidak soal dengan Pak Prabowo, dengan Ganjar, saya tidak soal Gibran. Tapi jangan harus dengan proses yang betul. Oke. Karena jangan menjadikannya ini orang terpilih dengan proses yang salah. Yang betul. Yang mulai dari yang MK itu. jaga etikanya. Iya. Tapi kan waktu itu Pak Prabowo sempat kesini
apa yang membuat waktu itu Pak JK yang berteman baik sama Pak Prabowo ke sini, apakah memang ada hal yang membuat Pak JK tidak melabuhkan dukungan ke Prabowo gitu? Kan waktu itu belum ada Mas Gibran. Ya saya kan bilang bahwa saya memilih Anies itu dengan kriteria yang sejak awal saya percaya bahwa seorang itu harus punya 4 syarat. Harus cerdas, harus punya pengalaman, harus ada integritas, harus jujur. Ya. Dan harus apa itu. Nah, ya Pak Prabowo, ya saya kan terbuka, jangan emosi dong. Kalau emosi sulit negeri ini kalau seperti emosi. Oh itu disampaikan juga. Ya kan itu saya. Kalau apa yang tahun depan kamu bukan situasi yang mudah ekonomi kita, bukan sulit ekonomi kita. Tahun-tahun depan ini. Coba saja. Dulu kita mesti impor beras 3 juta ton. Iya. Itu Pak, yang lainnya begitu. Pada saat utang bertambah terus jadinya. Kalau nanti begitu cara pemerintahan, ini kolaps negeri ini. Kolaps negeri ini. Kalau kolaps kita semua kena. Iya. Ya. Kita tidak mau itu. Jadi saya bukan suka atau tidak suka seseorang. Seperti katakan kalau Pak Prabowo benar, saya bilang kamu benar soal lahan contohnya. Iya. Kalau saya mau dirumuskan, saya diam aja. Iya. Ya benar. Soal nggak tahu aja ya kan. Lawan politik ini. Iya. Tapi saya tidak mau begitu. Ya, ini kita ngomong sama negarawan, beda levelnya lu. Pak, tapi kalau dari sudut pandang Pak JK sebagai negarawan, yakin nggak Pak Pilpres itu seperti yang digaungkan orang? Bukan digaungkan orang lah, digaungkan pendukungnya lu Pak kali. Prabowo. Apa itu? Bahwa Pilpres akan 1 putaran. Pak JK percaya nggak? Tergantung cara kita melaksanakan Pilpres itu. Wah menarik ini. Ya kan? Kalau dilaksanakan secara fair, baik, saksi yang baik, dihitung dengan baik, tanpa tekanan, sulitlah itu. Pertama, untuk 1 putaran itu Anda seorang calon harus mendapatkan setidak-tidaknya 85 juta suara. 85 juta. Sekarang Karena pemilih kita kan 205 juta kan. Iya, 205 juta. Kira-kira yang ke pengalaman yang ada ke TPS itu 80%. Berarti 165 juta. Setengah daripada 165 juta ya kira-kira 165 kira-kira 85 juta. Kan harus di atasnya kan? Iya. Harus 85 dari mana? Harus kalau kita lihat masa ini kan sekat mata ya. Setiap rapat umum kan yang paling banyak Anies. Ya, paling banyak. Boleh saja kalau dikerahkan orang. Artinya untuk mencapai 1 putaran tuh. Iya, tapi mengerahkan orangnya berarti harus sebanyak apa gitu? Ya, itu tugas kepala desa, itu tugas bupati, terus wali kota. Pak JK melihat ada indikasi itu? Ayo bukan indikasi, semua orang tahu lah. Saya mancing-mancing aja Pak JK. Kalau saya ngomong kan bahaya. Anda penakut kalau itu. Wartawan ini Pak JK ini. Justru wartawan harus berani. Kalau wartawan penakut gimana? Itu lu yang kena. Nah, kalau bicara soal konstelasi di putaran kedua ini, Pak JK, seperti yang banyak digaungkan oleh kubu 01 dan 03 yang meyakini bahwa 2 putaran dan meyakini juga kalau 2 putaran ini kayaknya peluang head to head-nya justru Pak Anies dengan Pak Prabowo. Nah ini saya mau mengkonfirmasi juga ini Pak, sempat mendengar kabar burung ini Pak JK. Ini ada seseorang mengatakan ke saya ini kalau Pak Yusuf Kalla sudah deklarasi mendukung Pak Anies itu berarti Pak JK sebenarnya sudah melihat tanda-tanda kemenangan. Tanda-tanda kemenangan itu maksudnya gimana? Artinya ya itu tadi kubu 03 Bu Mega
terus Pak Surya Paloh, Pak JK itu sebenarnya kayaknya udah ada komunikasi itu karena Pak JK itu sudah melihat tanda kemenangan. Itu benar gak itu Pak? Saya bukan peramal, bukan juga spiritual. Ya. Melihat tanda-tanda enggak. Ya logis saja. Bahwa saya yakin ini 2 putaran. Karena lihat kesulitannya 1 putaran. Dan dia juga, walaupun saya tidak terlalu percaya survei. Karena sulit saya pahami kalau 205, sekarang ilmu apapun dipakai ya. Kalau 205 juta orang ditentukan dinilai oleh hanya 1.200 orang, gimana kira-kira? Ya, itu hanya 0,001%. Itu menentukan 100%. 0,0,0. Tidak mungkin lah, sulit tuh. Buktinya juga tidak ada kesamaan. Sebenarnya satu kesamaannya, trennya. Karena itu kita percaya tren aja. Bahwa Pak Prabowo 02 itu nomor 1, iyalah. Walaupun dengan tadi penuh dukungan, penuh dorongan, penuh ancaman-ancaman gitu kan. Seperti itu. Tapi ya kenyataannya gitulah. Jadi tapi menurut saya jangan kali 40% saja susah direbut ya. Dalam kondisi sekarang ini pada terbuka, sudah debat, orang mengerti sudah terbuka sifat-sifat masing-masing calon. Nah, orang jangan lupa itu saya lihat satu bukan penelitian, hanya soal sampling saja. Yaitu pilih siapa, Anies, Ganjar, Prabowo. Itu selalu Anies yang nomor 1. Dan setengah daripada yang memilih itu tertarik karena debat. Setelah melihat penampilan debat. Dan di situ kan dilihat pengetahuannya dan karakter orang. Iya. Karakter orang, kan? Ya, debat itu kan pertunjukan. Iya, debat itu pertunjukan. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan ini akhir-akhir ini 01 dan 03 ini kan kayak mesra itu. Apa nggak ada Pak JK ketemu Bu Mega, Pak Surya Paloh. Ini kan kingmaker kita ini kelas negarawan brand ya, beda brand. Ya. Terus terang saya tidak ketemu Mega dalam acara-acara. Kemarin tiba Setusan lama ngobrol. Ada acara-acara ini ketemu, tapi tidak berbicara langsung tentang hal-hal ini, karena ini sebenarnya kewenangan partai. Ya kan? Kan namanya ini nanti membangun koalisi lebih besar. Ya, karena semua berkepentingan. Yang berkepentingan itu nomor 2, nomor 3. Artinya urutan kedua, urutan ketiga. Itu berkepentingan untuk membuat koalisi baru yang lebih besar. Nah, dan itu dilaksanakan oleh partai-partai sebenarnya, karena suara itu bukan suara saya, suara partai. Kan Pak JK usulannya kan orang ya, kalau iya Pak. Kalau itu tentu ya, saya bicara, kepentingan masing-masing. Karena saya banyak teman, banyak sahabat, tinggal gunanya di situ kan. Untuk maksud baik ya, saya tidak ada maksud. Sekali lagi sebut aja kalau ada yang benar, ada yang baik, saya akan bantu ucapkan. Saya tidak priori. Termasuk ya itu Pak, nanti kalau putaran 2 kira-kira gimana nih kalau kita kerja sama itu, berarti Pak JK udah ada usulan ke Bu Mega juga soal itu Pak? Ya semua punya kepentingan ya. Kalau katakanlah Ganjar yang nomor 2, dia berkepentingan didukung oleh Anies.
Ya. Jangan lupa, kedua belah pihak. Iya. Kalau Anies naik, yang ikut Putaran nomor 2, dia berkepentingan untuk. Ya. Jadi jangan bukan kepentingan sepihak. Iya. Kedua belah pihak berkepentingan. Berkepentingan. Dan berkepentingan untuk bergabung dalam koalisi, sehingga dalam pemerintahan nanti ikut pemerintahan. Dan itulah tujuan partai. Tidak ada partai yang bertujuan untuk oposisi kan? Ya. Oposisi itu kecelakaan. Iya. Posisi kecelakaan ya, Pak. Kecelakaan. Iya. Semua orang ingin memerintah, masuk pemerintah. Iya. Jika Apa ini? Pertanyaannya ini apa ini? Ada ini. spidolnya nggak nyata. Iya. Jika 1 dan 3 bergabung, kira-kira kalau Pak JK melihat apa itu jadi lawan yang cukup sangat kuat untuk mengalahkan 02. Iya. Ya. Itu kalkulasi politik yang begitu. Jadi politik juga ada kalkulasinya kan. Iya. Nah, sama dengan survei itu kan kalkulasi. Kalkulasi. Tapi seberapa mungkin Pak JK melihatnya 1 dan 3 bergabung? Karena kan yang jadi pertimbangan atau concern orang-orang adalah bisakah kita menyatukan PDIP di satu titik dan PKS di titik yang lain dalam satu perahu yang sama? Itu jangan bisa dibalik. Menarik ini. Iya. Kalau tidak ke sini, berarti ke nomor 2 kan? Iya. Apa mungkin kita persatukan Bu Mega dengan Pak Jokowi sekarang? Itu sudah ya. sangat runcing ya. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Di situ juga ada Pak SBY. Iya. Iya. Apa bisa? Bertahan hampir 20 tahun ya, Pak. Sulit apalagi. Iya. Jangan lihat sini, lihat dulu. Oh iya. Karena cuma 2 kemungkinan, ke sini atau ke sini. Iya. Kan tidak mungkin abstain. Iya. Ya. Buat apa abstain? Artinya tidak mengambil kesempatan untuk turut dalam pemerintahan kan? Iya. Jadi justru kayaknya malah lebih mungkin nih PDIP dan PKS. Iya, bukan soal bahwa akan ke sini. Yang mana paling mungkin? Yang mana paling mungkin? Kemungkinan terbesar ya. Nah, dulu Pak Jokowi maju wali kota Solo juga PDIP PKS. Iya. Artinya ada kan sebenarnya. Ada sejarahnya ya. Sejarah. Iya. Tuh Vito, lu ngomong sama negarawan lu. Iya nih. Iya, hati-hati lu. Kan gitu. Makasih Pak JK ilmunya, Sebenarnya ada Pak. satu pertanyaan lagi. Oke. Saya masih penasaran. Pak Anies dan Caimin ini kan berulang kali bilang bahwa salah satu hal yang mereka tidak punya adalah dukungan pengusaha dalam skala besar. Logistik itu loh, Pak. Logistik. Iya. Karena ada pengusaha takut pertama, pengusaha nggak mau. Itu sebetulnya kenapa sih Pak? Lihat aja di mana-mana. Seluruh Indonesia. Ada enggak balihonya atau posternya Amin yang berlebihan? Nah, ada aja 1-2 dibanding dengan nomor 2. Seluruh pohon di selatan menangis, dipakus terus. Iya sih, Pak. Di mana-mana. Iya. Lihat, tidak ada. Iya. Masalah maksudnya mengapa sih pengusaha itu kok Takut. Ya, sama dengan para pejabat. Sama. Kan pengusaha juga butuh hubungan yang baik dengan pemerintah. Ya. Apalagi kalau Anda dipanggil pejabat tinggi apa saja, mau polisi, mau jaksa, mau menteri, pasti Anda takut. Nanti kau punya izin tidak diperpanjang. Jadi takut juga diperiksa nanti KPK, takut diperiksa macam-macam lah. Iya. Ya kan wajar-wajar saja itu, di mana-mana begitu. Tapi ini yang terberat. Ini berat ini, Pak. Jadi tapi juga ada sebaliknya, banyak orang kasihan. Para relawan bikin sendiri poster-poster, baliho-baliho, bikin sendiri. Di Jakarta pun ada karung dibikinnya. Iya. Tapi itu kan yang menentukan. Untungnya ada TV, ada debat, ada koran yang muat terus. Jadi itu juga ada. Ya, untungnya Pak JK ke situ kayaknya balihonya nambah lumayan ya Pak. Pak JK udah bantuin. Apa? Balihonya nambah dong Pak harusnya Pak. Bukan hanya
hanya itu, saksi juga masalah contohnya. Tapi bayar saksi kan. Tapi luar biasa dari masyarakat semua mengajukan diri saksi tanpa uang saku. Malam ibu-ibu mau bikin dapur umum untuk para saksi. Jadi timbullah kekuatan masyarakat sekarang ini. Semua organisasi pendukung siap jadi saksi tanpa honor. Demi untuk perubahan, demi untuk yang lebih baik negeri ini. Datang sendiri. Jadi teman-teman, saya tidak ikuti tim kan, tidak. Saya hanya dari luar pilihannya, dari luar dan dari dalam sekali. Di tengah tidak. Nah, lihat itu spirit yang terjadi luar biasa. Dan di tengah-tengah kesulitan itu timbul ide-ide baru dan semangat baru. Kalau Anda tidak bisa bikin baliho, kita bikin sendiri. Jadi karena itu kalau yang nomor 2, nomor 3 standar semua dia punya baliho kan. Satu percetakan atau 2 percetakan. Kalau ini berbeda-beda bentuknya. Handmade. Ada yang handmade sendiri. Pantun-pantun handmade UMKM. Iya. Gerakan rakyat, friend. Gerakan rakyat jadinya. Gerakan semesta. Siap. Ini Pak JK, ini kita sudah gak kerasa ini hampir 1,5 jam. Ini 4 ada jam pertanyaan terakhir ini Pak. Apa tuh? Ya tenang Mbak, ini baru bridging, tenang ya. Tanyain. Pertanyaannya agak ngeri lagi. Ya. Nah Pak, ini kan melihat Iya, nggak boleh takut. Apa? Soal tadi kan banyak disinggung keberpihakan Pak Jokowi lebih condong ke Pak Prabowo. Tapi kira-kira menurut Pak JK, apa yang akan terjadi dengan Pak Jokowi kalau Pak Prabowo nanti kalah, Pak? Ya, beliau kan berhenti dengan baik sebagai wakil presiden kan. Selama beliau itu katakanlah berhenti dengan baik, berhenti dengan cara adil, pemerintah terakhir, dia akan diterima masyarakat dengan baik. Cuma masalahnya kalau tidak adil dan tidak seimbang, ya tentu masyarakat akan menilai sendiri. Oke. Ya kan? Karena mungkin ya petuah dari Pak JK yang sudah katakanlah selesai lah menjalankan tugas itu lebih enak kalau nyantai-nyantai nggak ini ya Pak, artinya pandangan publik ke kita ketika selesai menjalankan tugas itu masyarakat masih bagus ya Pak. Bagus, kembali ke bisnis. Beliau kan masih jauh lebih muda dari saya. Iya. Ya. Saya aja kembali menjadi advisor, bukan CEO, bukan ke bisnis. Advisor. Semangat, berikan semangat anak saudara-saudara, anak-anak. Beliau kan bisa seperti itu. Ya. Berarti pesannya adalah harus adil. Laksanakan dengan baik. Ya. Maka rakyat akan menang dan menyambut yang baik. Tapi kalau pejabat itu kemudian bertindak tidak jujur, tidak adil, rakyat juga akan mengingatnya. Oke. Dan akan sulit diterima oleh masyarakat nanti. Sulit diterima oleh masyarakat. Siap. Lihat aja Pak Harto dulu. Ya. Kasihan kan? Nah, iya sih Pak. Iya. Ya. Ya, Bolak-balik rumah sakit itu juga. Iya. Jangan begitu. Kalau saya akan kemana-mana teman Pak. Iya Pak. Pasti acara kemana-mana. Iya. Gitu. Oke. Pak Yusuf Kalla, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah diterima di rumah juga. Ilmunya Pak ini nggak banyak ini ketemu Pak Yusuf Kalla, semoga kita mudahan sehat-sehat Pak. Amin. Dan bisa terus menikmati setiap waktu sama cucu. Itu dia. Itu kenikmatan hidup yang hakiki. Gitu. Oke, sahabat Kemas Top, itu tadi obrolan kita dengan Pak Yusuf Kalla yang kayak emang tenang tapi itu banyak ngegas ya. Jadi semoga kalian mendapatkan gas-gasan dari acara hari ini. Saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di Gaspol, ngegas dan nampol berikutnya. Siang.